warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Vera Dwi Chandra, mahasiswa PBG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104080997 pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 1 Sokaraja Tengah, tepatnya di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pemimpin kelas memimpin doa. Pembelajaran pada hari ini lancar dan ilmunya menjadi bermanfaat. Marilah kita menyanyikan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Silahkan kalian semua berdiri. Sekarang kita masuk materi ya. Kemarin yang ketiga kan tentang maaf dan memaafkan. Itu adalah contoh teladan dari Al-Qur'an ya. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat tentang hukum halal dan haram. Di sini siapa yang sudah tahu halal dan haram? Kalau halal biasanya itu boleh apa tidak? Boleh. Kalau haram? Nah sekarang nih ada contoh gambar. Ini gambarnya diapain? Berjudi termasuk halal apa haram? Haram. Kenapa? Menghabiskan uang. Menghabiskan uang. Nah ini apa ini? Makanan. Kalau makanan ini halal apa haram? Halal. Kenapa? Karena tidak terbuat dari
mewaspadai terhadap makanan yang tidak ada label halalnya. Ini ada label halalnya enggak? Enggak. Nah, berarti kita perlu mewaspadai. Kalau ayam disembelih bisa halal dan juga bisa haram. Bisa menjadi halal apabila ayam itu disembelih menggunakan doa atau minimal itu menyebut nama Allah, yaitu dengan bismillah. Tapi kalau ayamnya itu disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, langsung disembelih tanpa bismillah dulu, bisa menjadikan ayam itu menjadi haram, gitu ya. Nah, itu awal sebelum kita memasuki materi. Nanti kita belajar tentang hukum halal dan haram. Silahkan kamu buka bukunya bab 4 halaman 63 atau 64. Kita sebelum belajar harus tahu dulu tujuan dari belajar pada hari ini itu apa saja. Yang pertama, Menjelaskan definisi halal dan haram. jadi yang pertama kamu harus bisa menjelaskan apa itu halal dan apa itu haram. Yang kedua, menyebutkan Dasar hukum halal dan haram. dasar hukum biasanya berarti berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Lalu menganalisis sebab-sebab halal dan haram. Menunjukkan contoh penerapan halal dan haram dalam sikap, perilaku, dan konsumsi. Dan yang terakhir, kita bisa menumbuhkan sikap kehati-hatian, peduli, dan bertanggung jawab dalam memilih sesuatu yang halal. Dan manfaat dari tujuan ini, kita bisa membuat hidup kita menjadi berkah. Kalau kita segalanya dari sikap, perilaku, maupun makanan yang kita konsumsi itu halal, maka hidup kita menjadi berkah, badan kita menjadi berkah. Penuh keberkahan. Kalau berkah, otomatis diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi berarti bisa mendapat pahala dan masuk ke surga. Nah, kita langsung ke kasus nyata. Udah ada gambar. Ini ada contoh anak sedang apa? Ya, mencuri nih. Mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Makanya raut wajahnya itu menjadi khawatir ketahuan, takut ketahuan. Ini adalah contoh termasuk perbuatan apa? Haram. Karena mencuri. ya, karena mencuri lah. Mencuri kenapa bisa disebut haram? Karena mengambil barang yang bukan miliknya. Alasan lain karena mencuri bisa Merugikan. Ya, merugikan siapa? Diri sendiri dan orang lain. Itu alasannya kenapa mencuri bisa haram, merugikan, tidak ada untungnya. Lalu ini ada anak sedang Membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan. Termasuk apa ini? Haram. Karena alasannya ya, coba yang keras, Inasya. Mencemarkan lingkungan. Ya, bisa mencemarkan lingkungan sungai. Selain lingkungan sungai juga bisa mengakibatkan banjir. Nah, ini juga contoh membuang sampah sembarangan. Yang tadi sembarangan di sungai, yang sekarang sembarangan di jalan. Membuat jalan menjadi kotor. Orang yang biasanya kalau jalan itu nyaman menjadi Tidak nyaman. tidak nyaman. Coba kamu cari dalil Al-Quran yang ada di buku paket Al-Maidah ayat 87. Yuk coba kita bareng-bareng membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
bacain. Dikasih dulu. Yang keras. Sekarang 1, 2, 3. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu apa yang baik yang telah diharapkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, di situ menjelaskan bahwa jangan kamu mengharapkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan, dan jangan kamu melampaui batas, karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Kemudian sekarang ke pengertian dasar hukum Al-Quran dan hadis dulu. Al-Quran itu adalah sumber hukum sama dalam ajaran Islam. Sedangkan hadis itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dan ada satu lagi, yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Artinya adalah upaya Terus ada secara umum segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi di ayat Al-Quran biasanya kan ada artinya itu kurang spesifik, membahas tentang apa itu kurang spesifik, maka dijelaskanlah melalui hadis. Melalui hadis masih kurang spesifik lagi, maka dilakukanlah ijtihad. Nah, kemudian tadi sebab-sebabnya kamu sudah menyebutkan beberapa dari contoh gambar yang sudah Bu Guru tampilkan ya. Sebab-sebab kenapa bisa haram. Kalau dari makanan bisa dari proses pembuatannya, proses penyembelihan hewannya, dan juga contoh selain ayam tadi itu adalah bangkai. Contoh ayam yang sudah mati itu kan bangkai, itu haram, kecuali bangkai ikan yang hidup di air itu halal. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan produk dan proyek ya. Nanti Bu Guru membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, sekarang coba kamu diskusikan dengan kelompokmu untuk membuat poster yang isinya itu ajakan untuk selalu mengonsumsi atau berperilaku atau bersikap halal, atau ajakan untuk menjauhi yang haram. Ya, coba silakan diskusikan dengan kelompok.
Diskusinya diselesaikan sampai di sini ya. Selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kami. Janganlah kamu mencuri, karena mencuri adalah perbuatan yang haram. Kami mempresentasikan tentang mencuri karena mencuri adalah perbuatan yang haram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari presentasi kelompok 3 ada yang bertanya? Ya, silakan. Kenapa mencuri itu haram? Karena Mencuri bisa merugikan diri dan orang lain. merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, guru luruskan lagi. Kenapa merugikan diri sendiri dan orang lain? Karena merugikan diri sendiri karena dari hasil mencuri itu rezekinya tidak berkah. Kalau tidak berkah, maka akan merusak, baik merusak hati maupun merusak konsumsi yang kita beli dari hasil mencuri. Lalu merugikan orang lain, terutama merugikan orang yang dicuri. Ya, orang yang dicuri bisa kehilangan hartanya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang halal dan haram, guru mau bertanya, hikmahnya apa dengan kita belajar halal dan haram? Menjadi tahu. Kita jadi tahu dan bisa membedakan yang halal dan haram. Nah, sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Yang pertama tadi tujuan pembelajaran kan kita bisa menjelaskan definisi halal dan haram. Coba kita jelaskan. Halal adalah Segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, pada intinya halal itu yang boleh. Sedangkan sekarang yang haram. Sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, intinya haram itu tidak boleh. Gitu ya. Halal, maka kita akan mendapat apa? Halal. Sedangkan haram, kita akan mendapat dosa. Kita pengen halal apa haram? Halal. Karena pahala itu adalah tabungan agar kita bisa masuk ke surga. Lanjut. Coba sebutkan dasar hukum yang menjelaskan tentang halal dan haram. Pakai tadi Al-Quran, hadis, dan istihad. Kita bisa berpedoman melalui Al-Quran, melalui hadis, dan melalui istihad atau pendapat para ulama. Ulama berarti kan yang sudah paham tentang agama itu ya ulama. Ya. Terus sebab-sebab kenapa bisa halal, kenapa bisa haram? Kenapa ya? Ya dari ini aja. Contoh, ayam bisa menjadi haram apabila disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Terus apa lagi? Apa? Zat asal. Contoh zat asal berarti dari daging babi. Itu kan memang dari daging babinya itu udah haram duluan, ya. Wong hewannya udah haram, otomatis kalau diolah itu tetap menjadi haram. Terus sifat asal contohnya apa? Buruk, jahat, judi, dan iri. Ya, contohnya judi tadi. Mencuri juga termasuk ya. Itu contoh sifat yang halal. Merugikan orang lain. Contoh yang
tadi apa? Ya, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang tidak merugikan itu termasuk dengan haram, gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah kita belajar tentang halal dan haram, berharap kita selalu memilih apa yang termasuk halal, apa yang termasuk haram agar hidup kita menjadi tentram terus berkah. Sesuatu yang halal pasti berkah, pasti menguntungkan dan menyehatkan, gitu ya, menyehatkan. Nah, demikian itu untuk materi bab 4. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti ada asesmen ya untuk materi bab 4 ini, dan juga jangan lupa coba kamu di rumah analisis atau kamu cari di sekitarmu contoh yang termasuk halal dan yang termasuk haram, gitu ya. Sekian dari Bu Guru dan pertemuan pada kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.